Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Diasport kembali menyapa Anda. Oke, sorry ya kalau kondisinya lagi soalnya saya ini lagi dalam keadaan yang kurang sehat, jadi agak lemes ya. Ini juga berdiri dipaksakan, tapi nggak apa-apa. Kita akan coba masuk ke segmen fakta di balik laga. Agak belibet nih saya ngomongnya, maklum ya, karena kondisi badan lagi drop begini, jadi agak kurang nih konsentrasi. Tapi nggak apa-apa, ini pertandingan yang akan kita bahas. Fakta-faktanya adalah antara PSBS Biak kontra Persib Bandung yang digelar di Stadion Maguwo Harjo Sleman, Yogyakarta. Seperti biasa, kita akan coba sama-sama mencari tahu apa sih yang terjadi di balik laga kali ini, dan juga ada kontroversi apa, dan juga apa yang harus dievaluasi oleh kedua pelatih di kedua tim untuk laga-laga selanjutnya. Karena kan ini liga ini kan jenjangnya maraton. Jadi mungkin harus ada perbaikan di sana dalam dan luar ataupun kiri dan kanan. Jadi kita nggak tahu nih apa sih, bagian mana sih di laga ini yang menurut kalian atau menurut kita semua yang kurang di kedua tim ini. Tapi seperti biasa sebelum kita coba cari tahu apa yang terjadi di laga kali ini, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe. Bagi yang belum subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa hal yang bisa kami amati, kami teliti, dan juga kami analisa di laga antara PSBS Biak kontra Persib Bandung di pekan ke-9. Inilah beberapa hal yang bisa kami amati di laga antara PSBS Biak kontra Persib Bandung di pekan ke-9. Stadion Maguwo Harjo, ini pertama kalinya ya PSBS menjamu Persib di stadion ini, dan bagi Persib pun ini pertama kalinya musim ini main di stadion ini. Tanpa penonton, kami udah jelasin ya kenapa laga ini tanpa penonton ya, karena imbas dari kejadian antara PSIM lawan Persib kemarin. Jadi akhirnya pihak kepolisian Jogja tak mengizinkan laga ini dihadiri penonton. Wasit Muhammad Iqbaluddin, ini udah kedua kalinya ya musim ini Persib dipimpin oleh wasit asal Jakarta ini, dan ini juga apa ya? Inilah apa kecurangan LIB yang sangat-sangat kelihatan ya. Udah tahu gitu yang main Persib gitu kan. Tapi kenapa pilihnya wasit asal Jakarta? Kan kalau wasit ini banyak blundernya, otomatis yang disalahkan bukan wasitnya, tapi pendukung Persib akan hujat Persija dan juga supporternya. Akhirnya apa? Jadi keributan lagi kan? Emang nih kadang-kadang nih LIB ini harus diruqyah nih, banyak setannya nih LIB. Duet Maklok dan Tom Haye, ini pertama kalinya ya Tom Haye dan Maklok diduetkan di Persib. Sebab sebelumnya kalau Tolk main pasti akan bergantian dengan Tom Haye, tapi ini malah bagus loh kelihatan, lebih compact ya. Penalti Andre Jung di menit injury time babak pertama. Ini adalah penalti kelima yang Persib raih di musim ini, dan kedua ya yang berhasil disarangkan oleh pemain Persib. Sisanya 3 kali gagal semua, dan ini menjadi gol perdana Andre Jung di Liga. Ya cuma itu yang bisa kami lihat di babak pertama. Selebihnya kalau kami catat ya ada 7 peluang matang Persib yang sulit apa tak bisa dikonversikan menjadi gol. Berarti pertanyaannya cuma satu sih, kenapa hal seperti ini sampai saat ini pihak manajemen Persib nggak juga ambil namanya pelatih striker. Kita masuk ke babak kedua, dimulai di menit 50. Ini keanehan kedua ya wasit Iqbaluddin di laga ini. Ini kan clear banget nih kaki Toha kena atau dapat bola ya. Masa dianggap pelanggaran yang begini? Kemudian di menit 53, ini apa-apaan ini pertahanan Persib. Masa Pablo Andrade berdiri bebas, nggak ada yang kawal di depan kotak penalti. Ini kan apa ya, pertahanan basic loh. Semua pelatih Persib itu basicnya back lu, tapi kenapa pertahanannya kayak gini? Di babak kedua itu kurang lebih ada 7 peluang emas Persib di menit ke 51, 54, 61, 62, 64, 66, 68. Tapi semuanya nggak bisa dikonversikan jadi gol. Apa artinya? Butuh sentuhan seorang pelatih striker, titik.
Gol Uriam Barros di menit 58 adalah gol kelima Uriam Barros di Persib. Ini lucu ya, hakim garis kok masa kayak gini. Masa yang gini kok dibilangnya offside sih? Ini kan bola muntah tendangan dia sendiri, kok dibilangnya offside? Inilah yang sering kami bilang ya. Di Indonesia itu kalau ada peraturan baru dari FIFA, bukannya nggak bisa dipakai, tapi mau apa enggak wasitnya pakai, tahu apa enggak. Kan kenyataannya wasit di Indonesia mah kalaupun udah tahu pura-pura nggak tahu, apalagi dia benar-benar nggak tahu. Masa yang begini harus diajarin, harus jadi apa ya, yang begini peraturan basic atau dasar dari FIFA aja nggak tahu, kok bisa diangkat jadi hakim garis di Liga Utama. Tapi dengan gol ini Uriam Barros menasbihkan diri sebagai Mbappe, bukan Embaros lagi ya. Gol Luciano Goicoechea di menit ke-76 adalah gol perdana Luciano musim ini, dan ternyata lebih efektif ya kalau dia ini ditampilkan dari babak kedua. Divaldo Alves, 6 kali sudah Alves jumpa Persib, dan 6 kali pula Alves ini selalu kalah dari Persib. Kemenangan dan kekalahan. Ini kemenangan keempat Persib musim ini dan kemenangan ketiga saat main di Stadion Maguwo Harjo. Sementara bagi PSBS ini kekalahan kelima musim ini, dan 3 laga sudah PSBS ini nggak bisa raih kemenangan. Man of the match, kalau kami pribadi kami memilihnya Tom Haye ya dari PSB. Ini luar biasa di laga ini, Tom Haye benar-benar hidup, benar-benar. Oke, kita akan bahas secara detail. 14-0. Ya, harusnya itu skor yang terjadi di laga kali ini. Sebab kalau kami hitung dari babak pertama sampai babak kedua, total tuh kurang lebih ada 14 peluang emas yang disia-siakan oleh para pemain Persib. 7 di babak pertama dan 7 di babak kedua. Bahkan komentator aja sampai bilang Persib terlalu foya-foya buang peluang. Artinya apa? Persib itu titik ya, butuh asahan seorang pelatih striker. Tapi kok kayaknya ini Boyan Hodak ini belum mau ya ambil pelatih striker. Gengsi kali ya atau apa nih? Kok gengsi? Sebab kalau kata manajemen Persib sih ya tergantung Boyan Hodak kalau soal pelatih striker sih. Jadi semua kembali lagi tergantung Boyan Hodak ya. Kalau kita lihat untuk flashback ya di musim 2023-2024 saat masih ada Goran Paulik, ini nama Hodak memang agak sedikit tenggelam ya di bawah bayang-bayang Goran Paulik. Ketika lini depan Persib itu sangatlah gacor ya. Mungkin Goran Paulik yang mungkin lebih dipuji ya. Apakah gara-gara ini atau faktor ini yang membuat Hodak ini belum mau nih ngambil pelatih striker? Sebab kalau pelatih strikernya datang terus ternyata Persib gacor, ya otomatis pelatih striker dong yang dipuji-puji. Tapi paling tidak apa yang dilakukan oleh Boyan Hodak di laga ini sedikit nyindir PSSI yang pilih pelatih nggak punya taktik sama sekali dan terlalu ngedengerin siapa tuh Coach Justin ya soal 4 back sejajar. Pelatih tuh kayak gini nih, boleh pakai back 4 ya, 4 sejajar, tapi strategi itu jalan dalam pertandingan. Coba lihat di laga ini. Di babak pertama betul memang Boyan Hodak pakai 4 back ya, tapi kan strateginya jalan itu, in outnya ada, bahkan dirubah ke formasi 3-4-2 3-5-2 ya. Ini yang kayak gini nih yang harusnya ada di sebuah timnas nih. Masa dari babak pertama 4-4-3 4-3-3 terus nggak ada perubahannya, gimana mau menang? Ya sama anehnya dengan Divaldo Alves di PSBS Biak. Udah tahu lawannya Persib, tetap aja kayak gitu. Malah yang lebih lucu lagi, udah tahu lawannya Persib, ini back asal Korea malah diganti di babak kedua. Ya abislah dibombardir sama Persib. Untung aja para penyerang Persib di laga ini sedikit polongo dan juga nggak klimis ya soal penyelesaian akhir. Coba kalau lini depan Persib masih diisi sama DDS atau Ciro, udah 14 gol tuh yang bersarang ke gawang Kadu alias Duren. Apalagi Persib di laga ini Tom Haye benar-benar menjadi Tom Haye ya. Ini orang kalau udah fit benar-benar mengerikan ya. Cuma tinggal pecah telur aja bisa nih si Tom Haye ini kayak Tirondel Pino musim lalu. Ya buat PSBS Biak ya kalau terus mempertahankan Divaldo Alves dengan main kayak gini ya calon degradasi sih buat kami. Sebab di pekan 9 ini aja turun lagi nih ke posisi 17. Sementara Persib untuk sementara sih naik ke posisi 3 ya. Setelah PSIM tuh kalah telak dari Persita 4-0. Tapi posisi Persib pun masih rawan, masih bisa disalip sama Persija, Malut, dan Dewa. Kalau 3 tim ini bisa menang di pekan 9 ya Persib turun lagi ke posisi 7.
Oke, itu tadi ya sedikit pembahasan kami. Coba kami analisa di laga antara PSBS Jaya kontra Persib Bandung di pekan 9. Gimana buat kalian? Masih ada yang kurang atau kelewat nggak nih? Kalau ada yang kurang atau kelewat atau mungkin nggak sesuai dengan apa yang ada di pikiran kalian, silahkan tambahin aja di kolom komentar biar kita sama-sama menganalisa setiap pertandingan yang ada di BRI Super League musim ini. Jadi ya, buat masukan buat tim kesayangan kalian juga. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Makasih ya yang udah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Doakan kami tetap sehat dan tetap bisa memberikan berita-berita yang update terhadap kalian. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.